Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ulama yang mungkin kurang memahami apa arti filosofi atau filsafat. Tetapi dia memvonis terlalu jauh padahal dia tidak tahu dengan ilmu ini. Filsafat itu bahasa intisari atau bahasa umum yang mengandung kebaikan. Yang dimiliki yang dibuat oleh baik itu orang-orang non-muslim ataupun muslim itu sendiri. Kata-katanya ada yang sesuai dengan syariat Islam. Bahkan ada kata-kata filsafat yang dari muslim tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta kebijaksanaan. Artinya, filsafat bukan sekadar teori abstrak, melainkan upaya manusia untuk memahami kebenaran secara mendalam. Contoh dari kata-kata filsafat dari sahabat pasti banyak yang dikenal orang sampai sekarang. Walaupun kata-katanya tidak sesempurna dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasa, karena yang buatnya itu manusia biasa, bukan seorang yang masyum atau bebas dari kesalahan. Banyak ulama atau pendakwah yang mungkin secara tidak sadar telah menggunakan konsep filosofis dalam ceramah mereka. Misalnya, ketika mereka membahas tentang hakikat kehidupan, makna kebahagiaan, atau konsep keadilan. Tetapi mereka menolak label filsafat karena asosiasi negatif yang melekat padanya. Padahal, Ali ibn Abi Thalib, yang sering dikutip dalam ceramah-ceramah mereka, penuh dengan ungkapan yang mendalam secara filosofis. Contohnya, La takun abda ghairika wa qad ja'alaka Allahu hurra. Jangan menjadi budak bagi orang lain, padahal Allah telah menciptakanmu sebagai orang yang merdeka. Ini bukan sekadar kata-kata indah. Ini adalah refleksi tentang kebebasan eksistensial manusia, martabat diri, dan hubungan antara makhluk dan pencipta, pemikiran yang sangat filosofis. Salah satu filsafat dari Imam Malik, pendekatannya kritis, tetapi adil terhadap filsafat adalah yang paling sesuai. Seperti kata Imam Malik, Kullun yu'akhadu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadzal qabr. Sambil menunjuk ke makam Nabi, setiap pendapat bisa diterima atau ditolak, kecuali pendapat pemilik kubur ini. Ironi yang terjadi. Seringkali kita temukan para ustadz atau ulama yang mengkritik filsafat, tetapi satu, mereka menggunakan logika Aristotelian dalam argumen mereka. Misalnya, silogisme. Silogism adalah bentuk penalaran logis di mana sebuah kesimpulan ditarik dari dua premis atau pernyataan yang dianggap benar. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Aristoteles, filsuf Yunani kuno, dan menjadi dasar logika formal dalam banyak tradisi keilmuan, termasuk dalam pemikiran Islam klasik. Walaupun istilah silogisme berasal dari tradisi Yunani, bentuk penalaran ini banyak digunakan oleh ulama Islam, khususnya dalam ilmu mantik. Ilmu mantik diajarkan untuk membantu memahami dalil-dalil syar'i dengan lebih terstruktur dan kritis. Contoh silogisme dalam kajian akidah. Premis mayor, setiap makhluk itu butuh kepada pencipta. Premis minor, alam semesta adalah makhluk. Kesimpulan, maka alam semesta butuh kepada pencipta. 2. Mengutip ucapan penuh hikmah dari sahabat dan ulama terdahulu yang sebenarnya sangat filosofis. 3. Berbicara tentang hakikat diri, tujuan hidup, atau makna kebahagiaan yang merupakan tema-tema klasik filsafat. Tanpa disadari, mereka sedang berfilsafat. Hanya saja mereka tidak suka dengan istilahnya. Pendekatan yang bijak, filsafat yang islami, yang perlu ditegaskan adalah, filsafat hanyalah alat, bukan agama, seperti pedang. Ia bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan, tergantung siapa yang memegangnya. Selama akal tunduk pada wahyu, filsafat tidak berbahaya. Justru bisa memperkaya pemahaman kita tentang agama. Mengkritisi tanpa memahami adalah jebakan. Sebagaimana para ulama terdahulu, seperti Al-Ghazali, Ibn Rushd, bahkan Ibn Taymiyah, mereka mengkritik filsafat bukan karena tidak memahami, tetapi karena mereka tahu apa yang perlu dikritik. Kesimpulan, Ali dan para sahabat lainnya memang banyak mengeluarkan kata-kata yang bernilai filosofis. Banyak ulama mengkritik filsafat, padahal mereka sendiri menggunakan prinsip-prinsip filsafat dalam pemikiran mereka. Filsafat itu netral, yang harus diwaspadai bukan filsafat itu sendiri, melainkan kesimpulan atau pemikiran yang bertentangan dengan syariat. Mungkin yang lebih tepat bukan menghindari istilah filsafat, tapi memperbaiki pemahaman tentang apa itu filsafat dan bagaimana menggunakannya dengan benar dalam kerangka Islam. Jadi, diskusi seperti ini sangat penting untuk meluruskan perspektif yang kadang terjebak pada label, bukan substansi. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.